Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Arif Midi. Saya akan menjelaskan eh, rangkaian kegiatan saya selama mengikuti kegiatan MSIB. Pertama-tama, terdapat 7 pokok eh, pembahasan yang akan saya tampilkan. Saya mulai dari pengenalan diri. Nama saya Ahmad Faryamidi, berasal dari eh, jurusan Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer dengan NPM 2008 10 10 10 195. Saat ini sedang menempuh semester 6. Tujuan saya mengikuti kegiatan ini adalah konversi 20 SKS yang di dalamnya terdapat mata kuliah pilihan dan juga konversi KKN. Juga mendalami cyber security dan mendapatkan sertifikat. Pengenalan program. MSIB itu sendiri merupakan singkatan dari magang studi independen bersertifikat, yaitu terdiri dari magang merupakan kegiatan dari Kampus Merdeka yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program magang bersertifikat, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja di dunia industri profesi nyata selama 1 sampai 2 semester. Dengan pembelajaran langsung di tempat kerja mitra magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill maupun soft skill yang akan menyiapkan mahasiswa agar lebih mantap untuk memasuki dunia kerja dan karirnya. Yang kedua adalah studi independen. Studi independen merupakan kegiatan dari program Kampus Merdeka MSIB tadi yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin melengkapi dirinya dengan menguasai kompetensi spesifik dan praktis yang juga dicari oleh dunia usaha dan dunia industri. Mitra saya itu eh, PT Sinergi Transformasi Digital yang memiliki visi perusahaan menjadi penyedia teknologi digital paling terpercaya dengan misi perusahaan untuk memberikan transformasi digital yang efisien dan efektif, nilai tambah inovatif, dan keunggulan layanan kepada pelanggan dan mitra bisnis untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan membangun tempat untuk bekerja yang bagus, yang meningkatkan kemajuan teknologi digital di Indonesia. Sedangkan eh, tempat saya melakukan pelatihan atau kegiatan merupakan Metrodata Academy. Dengan visi menempatkan training profesional sebagai komitmen kami dalam memberikan layanan berkualitas kepada para mitra dengan standar pengujian internasional pula baik dalam kemampuan teknis maupun kemampuan mengajarnya oleh para prinsipal. Misi berkomitmen untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya pengembangan potensi talenta digital, baik IT profesional maupun mahasiswa. Oke, lanjut ke kegiatan saya. Nama kegiatan saya itu sendiri yaitu Network Security Operation Center, bagian Blue Team. Jadi pada cyber security terdapat beberapa cyber team dan saya berfokus kepada cyber Blue Team, yang mana eh, fokusnya terhadap penguatan dan juga pertahanan dari suatu sistem keamanan jaringan. Rincian kegiatannya adalah program pelatihan intensif yang dirancang untuk mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dalam terkait sistem keamanan jaringan serta bagaimana menyikapi suatu insiden yang berkaitan dengan keamanan jaringan dan data. Terdapat dua modul besar dalam kegiatan saya, yaitu Network Defense, yang mana eh, keterampilan berfokus secara penanganan insiden dan persiapan respon validasi insiden dan prioritas, eskalasi dan pemberitahuan insiden, pengumpulan bukti forensik dan analisis, penahanan insiden, pemulihan sistem, serta pemberantasan insiden. Yang kedua adalah incident handler. Eh, pada materi yang ini, pada bab besar ini, eh, kami para peserta akan mendapatkan keterampilan dasar yang diperlukan untuk menganalisa ancaman keamanan jaringan baik dari luar maupun dalam, serta menerapkan mekanisme keamanan untuk melindungi informasi suatu organisasi. Baik, rancangan kegiatan.
rangkaian kegiatan. Secara modul, rangkaian kegiatan terdiri atas 2 kali pertemuan dalam 5 harinya, di mana untuk pertemuan pertama di hari Senin ada pertemuan secara virtual melalui Microsoft Teams dan juga penugasan lah. Untuk 3 hari selanjutnya adalah self learning dan membaca tugas serta pengerjaan lab. Untuk hari Jumatnya sendiri, seperti yang kita tahu, untuk Selasa, Rabu, Kamis kurang lebih kegiatannya sama, yaitu self learning, di mana mahasiswa diminta untuk mengeksplor berdasarkan dari e-books yang ada di eh, kurs isi konsil yang telah diberikan sebelumnya, dan juga ada fasilitas lab di dalamnya. Jadi mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan esai dan juga eh, pengerjaan tugas kelompok semacamnya dan juga lab. Lalu untuk hari Jumatnya, mahasiswa akan diminta untuk virtual class. Virtual class di sini melalui Microsoft Teams akan diminta untuk menampilkan suatu hasil, baik itu kerja kelompok dan juga hasil dari self exploration pada e-books di isi konsil, dan juga diikuti dengan kuis mingguan. Jadi secara langsung ada 3 pokok kegiatan, yaitu tatap muka, pemaparan materi modul dari mentor melalui platform Microsoft Teams, dan juga self study, pengerjaan esai, pengerjaan tugas kelompok, dan juga pengerjaan lab. Dan di akhir eh, weekend nantinya pada hari Jumat, para peserta akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah sebelumnya dibagi-bagi berdasarkan mentor masing-masing, serta review materi modul pembelajaran. Itu berupa sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab di sini, apabila ada masukan atau ingin bertanya suatu pertanyaan, ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin didiskusikan, bisa open talk di situ. Dan mentor juga akan memberikan review dan juga penjelasan terkait eh, topik bahasan tersebut. Dan kuis mingguan. Oke, selanjutnya hasil kegiatan. Hasil kegiatan terdiri dari pengerjaan esai yang mana diberikan tiap minggunya di hari Senin tepat setelah eh, itu meeting virtual class. Dan juga tugas kelompok sama halnya dengan esai diberikan tiap minggu setelah pertemuan, dan juga pengerjaan lab. Jadi dalam tugas mingguan itu terdapat 3, yaitu esai, tugas kelompok, dan juga pengerjaan lab. Pengerjaan lab di sini adalah eh, ditujukan untuk agar mahasiswa dapat mendapat pengalaman hands on. Jadi tidak hanya sekedar materi, jadi kita bisa langsung praktek, dan itu juga fasilitasnya tersedia bagi mahasiswa yang bisa dikatakan device-nya kurang mumpuni untuk melakukan praktek tersebut. Jangan khawatir karena isi konsil menyediakan lab di situ. Oke. Hasil kegiatan selanjutnya adalah kuis. Jadi setelah eh, tugas mingguan yang 3 tadi, esai, tugas kelompok, dan juga pengerjaan lab, maka di penghujung mingguan itu, mahasiswa akan diminta mengerjakan kuis berdasarkan modul-modul yang telah dipelajari. Dan selanjutnya hasil kegiatannya itu nilai. Setelah mahasiswa menyelesaikan pelatihan, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan, eh, akan diberikan nilai transkrip, bukan transkrip, lebih tepatnya nilai akhir. Dan setelah menyelesaikan kursus di isi konsil, baik itu lab dan juga membaca itunya, e-booknya masih bisa diakses juga maupun labnya, kan, tapi hal ini digunakan untuk sertifik untuk pengambilan sertifikat. Jadi eh, prosesnya adalah kita mendapatkan fasilitas e-book, pengerjaan lab, akses terhadap lab, dan setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan tersebut, kita akan mendapatkan eh, kesempatan untuk mengikuti tes tes sertifikasi dari isi konsil. Jadi untuk mengambil tes sertifikasi isi konsil, kita harus mendapatkan sertifikat telah eh,
menghadiri pelatihan dari isi konsil. Oke, selanjutnya lampiran-lampiran di sini adalah merupakan bukti dari hasil kegiatan. Terdapat 3 buah lampiran, yaitu annual meeting. Annual meeting di sini adalah kegiatan saya selama mengikuti eh, MSIB ini di Metrodata, yaitu pertemuan melalui Teams, dan juga pada midterm saya mendapat suatu project. Project di sini adalah membuat suatu infografik di mana untuk menimbulkan rasa kesadaran akan pentingnya cybersecurity pada masyarakat. Jadi saya membuat infografik ini dan saya upload di media sosial begitu. Dan midterm dan final, yang terakhir adalah midterm dan final exam, dilakukan melalui platform Socrative, yang mana terdapat 3 kali percobaan. 3 kali percobaan di sini adalah diambil nilai yang terbaik. Tujuan dari midterm dan final exam ini merupakan simulasi ujian untuk mempersiapkan para peserta agar uh, saat mengikuti tes sertifikasi nantinya dapat mengerjakan dengan, ya, tidak terlalu gugup lah, karena sudah mendapat pengalaman dari percobaan ini. Karena tes ini dibikin seolah-olah kita sedang melakukan ujian, meskipun bedanya dengan ujian adalah saat kita melakukan ujian adalah kita hanya memiliki 1 kali kesempatan kan, tapi untuk midterm dan final exam ini kita memiliki 3, yaitu pertama kali dalam rentang waktu 1 minggu. Jadi Senin sampai Jumat kita diberi kesempatan 3 kali, dan maksimal per hari adalah 1 kali dengan rentang waktu 4 jam dan soal sebanyak 100 untuk CND, dan untuk ECI kita mendapat soal 100 dalam rentang waktu 3 jam. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Eh, Mohon maaf atas kesalahan penggunaan kata dan juga penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.